Sobat inspirasi sukses, kamu semua pasti ingin selalu memiliki mindset yang positif. Akan tetapi, partikel udara sudah dipenuhi dengan energi negatif, sehingga kamu bukannya dapat berlepas diri dari itu semua, tapi malah semakin tertarik ke kubangan energi negatif tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kamu bisa berlepas diri dari kubangan energi negatif itu? Simak dan tonton video ini. You can if you think you can. Kalimat sakti ini yang pernah menjadi judul buku legendaris karangan Norman sepertinya hendak memberikan suatu pesan yang jelas bahwa jika kamu senantiasa berpikir positif, selalu memiliki mentalitas bisa, dan senantiasa membayangkan masa depan dengan penuh optimisme, maka percayalah, hidup kamu pada akhirnya benar-benar akan sukses, bahagia, dan sejahtera seperti apa yang kamu pikirkan. Hal ini hampir mirip dengan spirit yang terdapat dalam Law of Attraction, sebuah aliran keyakinan yang kini tengah digandrungi di mana-mana. Berikut salah satu petikan dari Law of Attraction. Rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Ketika kamu membayangkan pikiran-pikiran, maka pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal yang serupa dan lalu dikembalikan pada sumbernya, yakni kamu. Dikutip secara bebas dari buku The Script karangan Rhonda Byrne. Dengan kata lain, jika kamu selalu membayangkan pikiran yang negatif, kecewa, gagal, marah, selalu menyalahkan orang lain, frustasi, ragu, merasa selalu kekurangan, maka gelombang pikiran itu akan memantul ke semesta, menarik pikiran-pikiran negatif yang serupa dan lalu mengirim balik secara powerful kepada sumbernya, yakni kamu. Lingkaran gelap negativisme ini perlahan namun pasti akan membawa kamu dalam lorong gelap tak berujung. Dalam lorong gelap itulah benih-benih spirit optimisme, raungan keyakinan untuk mencengkram keberhasilan, dan daya juang untuk merajut imajinasi positif menjadi hilang tak terbekas. Hidup yang nyata pada akhirnya akan berujung pada nyanyi bisu keterpurukan. Energi kelam negativisme. Itulah mengapa sebagian orang memberi saran agar kita menjaga jarak dari lingkungan yang hanya menebarkan energi kelam negativisme. Akan tetapi, setiap hari rasanya kita selalu disergap dengan energi negatif ini. Kemacetan sering membangkitkan rasa emosional untuk segera mengeluarkan kemarahan dan umpatan menyalahkan pihak lain. Dalam lingkungan kerja, ada saja pegawai yang bekerja dengan tidak semestinya, malas-malasan, menghabiskan waktu hanya untuk mengobrol yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini seperti magnet yang berusaha menarik kita ke hal tersebut. Dari sudut lain, kita juga tidak jarang menemui sang komplainer yang kerjanya tiap hari hanya mengeluh bosnya tidak adil lah, mengeluh mengapa karirnya tidak naik-naiklah, atau mengeluh mengapa kopi yang disajikan oleh office boy rasanya terlalu pahit, dan sebagainya. Bagi para pengusaha, acap kali sering menyaksikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan produsen lain, manipulasi produk, perang harga, dan lain-lain. Dan lebih parah lagi, ketika kita pulang ke rumah dan sejenak membaca berita di koran serta melihat acara talk show di televisi, mengapa isinya selalu syarat dengan negatif news dan gambaran pesimisme yang kelam? Pengamat yang satu mengkritik ini, pengamat yang lain menyalahkan itu, pengamat yang lainnya memberikan gambaran masa depan bangsa yang seolah-olah akan jatuh dalam kegelapan abadi. Begitulah ketika segenap partikel udara telah dipenuhi dengan energi negatif,
dan ketika berderet narasi tentang masa depan yang muram selalu menari di hadapan kamu. Maka apa yang sesungguhnya mesti kamu lakukan? Kamu tentu tidak boleh membiarkan diri kamu larut di dalamnya, sebab hanya akan membuat kamu terpelanting dalam kubangan nasib yang penuh ratapan dan sembilu kepedihan yang tidak berujung. Kamu tidak dapat menolong dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Ketika kamu berfokus pada peristiwa-peristiwa negatif, maka kamu bukan saja menambahnya, namun juga mendatangkan lebih banyak hal negatif ke dalam hidup kamu sendiri. Demikian ungkapan Rhonda Byrne. Jadi bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi energi negatif yang muncul dari segenap arah? Simak dan tonton terus video ini agar kamu menjadi lebih paham. Visualisasi dengan energi positif. Sebelumnya kita telah membahas mengenai prinsip Law of Attraction, hukum tarik-menarik, yakni apa yang kamu pikirkan akan menarik pikiran-pikiran yang serupa dan kemudian memantulkannya kembali kepada kamu. Pikiran yang sedang kamu bayangkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan kamu. Demikian tulis Rhonda Byrne. Apa yang paling kamu pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai hidup kamu. Pikiran kamu akan menjadi sesuatu. Demikianlah, jika yang mendominasi bayangan dan pikiran kamu ada hal-hal yang negatif, kecewa, gagal, marah, selalu menyalahkan orang lain, frustasi, ragu, merasa selalu kekurangan, maka gelombang pikiran itu akan memantul ke semesta, menarik pikiran-pikiran negatif yang serupa, dan lalu mengirim balik kepada kamu. Lingkaran kelam negativisme ini perlahan namun pasti akan membuat kamu terpelanting dalam kisah hidup yang penuh kepiluan. Sebaliknya, jika pikiran kamu dipenuhi dengan visualisasi yang syarat dengan energi positif tentang semangat hidup, tentang keyakinan untuk merengkuh sejemput keberhasilan, tentang kelimpah ruahan, tentang kegairahan optimisme yang meluap, tentang ucapan syukur yang tak pernah berhenti mengalir, maka jejak kehidupan pasti akan membawa kamu dalam kebahagiaan yang hakiki. Karena itulah, para pakar motivasi senantiasa menganjurkan kita untuk selalu merawat otak dan pikiran agar selalu berada pada ranah yang positif. Visualisasi dan luapan energi yang positif, dengan kata lain, perlu terus diolah dan diinjeksikan ke dalam segenap sel saraf otak kita. Sebab dengan itulah sketsa indah tentang keberhasilan dan kebahagiaan bisa mulai dilukiskan dengan penuh kesempurnaan. Sesungguhnya ide tentang korelasi antara spirit hidup yang positif dengan level keberhasilan individu pernah dielaborasi secara ekstensif oleh para akademisi jauh sebelum buku Law of Attraction yang menggempar itu terbit. Spirit optimisme dan pola pikir positif. Seligman adalah salah satu tokoh yang sering disebut sebagai bapak psikologi positif. Melalui bukunya yang bertajuk Learned Optimism, telah memberikan elaborasi yang solid tentang betapa spirit optimisme dan pola pikir positif amat berpengaruh terhadap keberhasilan hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya agar perjalanan hidup kamu selalu diselimuti oleh energi positif dan spirit optimisme yang menghentak serta terus mengalir? Satu cara yang populer adalah melalui teknik visualisasi positif. Cara lain yang praktis adalah tenggelamkan diri kamu dalam lingkaran pergaulan atau komunitas yang memiliki visi hidup positif. Mungkin kamu bisa memulainya dari lingkungan terdekat, keluarga. Siramilah segenap interaksi dalam keluarga kamu dengan energi positif. Rajutlah komunikasi yang produktif dengan pasangan hidup kamu, dan bukan membanjirinya dengan aneka keluhan. Seperti, aduh mama, kenapa lauknya asin banget?
Atau, "Mama gimana sih? Kok celana saya tidak ada yang kering?" dan sebagainya. Lalu, limpahilah pola anak-anak kamu dengan pujian dan apresiasi, dan bukan dengan rentetan kalimat negatif seperti, "Kenapa rapatmu jelek? Kenapa nilai matematika si Andi lebih baik dari kamu?" dan seterusnya. Lalu, bangun pula persahabatan dengan insan-insan yang selalu mampu menebarkan kegigihan dalam setiap jejak langkahnya. Tebarkan interaksi dengan mereka yang selalu bisa memekarkan keyakinan untuk perengkuh keberhasilan, dan bukan dengan pribadi yang hanya bisa meletupkan energi negatif. Dan bentangkan sayap pergaulan kita dengan mereka yang selalu melihat masalah sebagai sebuah tantangan yang mesti bisa dituntaskan, dan tidak dengan orang-orang yang hanya menabur komplain, saling menyalahkan, dan mengeluarkan sembilu keluhan tanpa ujung. Pada sisi lain, mungkin ada baiknya juga jika kita melimpahi hidup dengan bacaan dan pengetahuan yang inspiratif, menyegarkan, serta mampu membawa pencerahan. Bacaan itu bisa kita gali dari buku-buku, majalah, atau blog-blog bermutu. Atau bisa juga melalui tontonan yang inspiratif yang bermutu, seperti channel YouTube ini misalnya. Pengetahuan yang inspiratif ini dapat menopang dan membantu kamu dalam merajut etos hidup yang dilimpahi oleh energi positif. Pada akhirnya, mesti dikatakan bahwa jalan menuju kebahagiaan sungguh merupakan jalan yang terjal dan meriku. Namun selalu hadapilah jalan yang panjang itu dengan sikap hidup positif, dengan spirit optimisme, dengan keyakinan yang menggumpal, dan dengan limpahan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Juga dengan lantunan doa yang khusyuk tanpa henti pada Sang Ilahi. Percayalah, 1000 malaikat pasti akan selalu mendengar doa yang kamu bisikan siang dan malam. Keyakinan yang kuat bahwa doa kamu akan dikabulkan.